Shalom, saudaraku dalam kasih Tuhan Yesus Kristus. Tuhan selalu baik dan teramat baik. Tuhan tidak pernah melupakan kita. Dia selalu hadir, memberikan kekuatan dan kemampuan untuk kita tetap mampu, kuat, dan berhasil mengiring Tuhan. Kita bersyukur hari ini kita merayakan Paskah, hari kebangkitan Yesus Kristus, hari kemenangan di mana dosa telah dikalahkan. Kita telah ditebus dari dosa-dosa karena kemurahan Tuhan yang besar dan ajaib. Tetap semangat, tetap mencari Tuhan, dan tetap hati kita terbuka untuk menikmati berkat-berkat sorgawi. Haleluya! Kembali Anda mengikuti Renungan Malam Dekat Tuhan yang akan memberkati Anda pada hari ini. Tema renungan kita adalah Agunglah rahasia ibadah kita. Sebelum kita merenungkan firman Tuhan, mari kita satukan hati dan kita berdoa. Bapa Surgawi, pada saat ini kami mengucap syukur buat kebaikan Tuhan atas hidup kami. Tuhan, tolong kami rindu, kami tetap kuat dalam Tuhan, tetap setia kepada Tuhan. Oleh sebab itu ya Bapa, berbicaralah dengan kebenaran firman-Mu untuk menguatkan dan meneguhkan iman kami. Dalam nama Tuhan Yesus, haleluya, amin. Sahabat Jepro, renungan firman Tuhan diambil di 1 Tesalonika pasal 3 ayatnya yang ke-16. Demikian firman Tuhan. Dan sesungguhnya, agunglah rahasia ibadah kita. Dia yang telah menyatakan dirinya dalam rupa manusia, dibenarkan dalam roh, yang menampakkan dirinya kepada malaikat-malaikat, diberitakan di antara bangsa-bangsa yang tidak mengenal Allah, yang dipercayai di dalam dunia, diangkat dalam kemuliaan. Saudaraku, agunglah rahasia ibadah kita. Apakah rahasia ibadah kita? Orang banyak yang beribadah, tetapi ada yang beribadah supaya mendapatkan sesuatu dari Tuhan. Mereka berbakti supaya mendapatkan perlindungan, supaya mendapatkan berkat, supaya mendapatkan kebaikan, supaya mendapatkan hal-hal yang dibutuhkan dan ditolong oleh Yang Maha Kuasa. Umumnya, ibadah di dunia ini ya seperti itu. Alasan untuk beribadah supaya dilindungi, supaya diberkati, supaya ditolong, supaya diperhatikan, supaya dilempengkan kehidupan yang akan datang ini oleh Yang Maha Kuasa. Sebagai anak-anak Tuhan, kita melihat dari kebenaran firman Tuhan bahwa berbeda ibadah yang diucapkan di dalam Alkitab, ibadah yang diungkapkan di dalam firman Tuhan yang barusan kita baca, sangat berbeda dengan bentuk-bentuk ibadah dari dunia ini, saudara. Kenapa berbeda? Karena begini, ketika kita bicara, agunglah rahasia ibadah kita. Karena ibadah anak-anak Tuhan, ibadah orang percaya, ibadah orang Kristen punya rahasia yang berbeda dengan cara ibadah orang-orang dunia. Rahasia ibadah orang percaya, rahasia ibadah orang Kristen adalah kita beribadah kepada Tuhan karena sebelumnya kita sudah menikmati kasih Tuhan. Kita beribadah kepada Tuhan karena sebelumnya kita telah menikmati kebaikan Tuhan. Kita beribadah kepada Tuhan karena sebelumnya kita telah diberikan berkat-berkat Tuhan. Sangat berbeda, bukan? Beda. Rahasia ibadah anak Tuhan, rahasia ibadah orang Kristen adalah sudah dapat duluan dulu, baru dia beribadah. Kalau konsep dunia adalah beribadah dulu, siapa tahu dapat. Kan beda, saudara. Beda sekali. Kita sudah mendapatkan terlebih dahulu kebaikan Tuhan, kemurahan Tuhan, kasih Tuhan, belas kasih Tuhan. Kita sudah mengalami Tuhan terlebih dahulu, baru kita bisa betul-betul beribadah kepada Tuhan. Ini sangat berbeda, saudara, dengan cara ibadah orang dunia. Oleh sebab itu dikatakan, agunglah rahasia ibadah kita. Seperti apa? Kita beribadah karena kita merayakan akan kemurahan dan kasih Tuhan.
kita merayakan bagaimana Tuhan Yesus mau menyatakan dirinya dalam rupa manusia, seperti ayat firman Tuhan yang kita bacakan tadi. Kita merayakan, kita menghormati, kita mensyukuri, kita mengagungkan bagaimana Tuhan yang mau datang dalam rupa manusia, yang mau menyatakan diri dalam rupa manusia. Kita memuji Tuhan, kita bersyukur kepada Tuhan, kita berbakti kepada Tuhan karena kita sedang menikmati, menghargai bagaimana karyanya yang agung oleh Yesus Kristus sudah tuntas dan sudah selesai di kayu salib, di mana Kristus menanggung semua dosa-dosa umat manusia. Mestinya semua umat manusia mati karena dosa, tapi semuanya ditanggung oleh Yesus, dan Yesuslah yang mati di kayu salib. Dan pada hari yang ketiga, Yesus Kristus bangkit dari antara orang mati untuk menunjukkan kemenangan dari Kristus telah mengalahkan maut, sehingga barang siapa yang percaya kepada Yesus Kristus memperoleh kehidupan yang kekal. Kita bisa beribadah kepada Tuhan karena kita sudah mengalami dulu makna, arti dari pengorbanan Yesus di kayu salib yang telah menyelamatkan kita. Beda sekali saudara, karena sudah mengalami keselamatan makanya kita beribadah. Bukan karena belum mengalami, bukan supaya dapat keselamatan maka kita beribadah. Bukan begitu. Bukan begitu konsep ibadah Kristen. Bukan supaya mengalami keselamatan maka beribadah, tetapi karena sudah mengalami karya keselamatan Kristus di kayu salib, makanya kita beribadah. Inilah rahasia ibadah orang Kristen. Indah bukan? Kita sangat bersyukur. Indah sekali. Agunglah rahasia ibadah kita. Dan saudaraku, kita beribadah kepada Tuhan. Hari lepas hari hidup kita baktikan untuk Tuhan. Karena kita sebagai anak Tuhan sedang memberitakan apa yang kita percayai, yang dipercayai dalam dunia ini. Sebagaimana firman Tuhan berkata dalam 1 Timotius pasal yang ketiga ayat yang ke-16 bagian yang ke-B, di mana dikatakan bahwa diberitakan di antara bangsa-bangsa yang tidak mengenal Allah, yang dipercayai di dalam dunia, diangkat dalam kemuliaan. Jadi ketika kita beribadah, sebenarnya kita membawa diri kita sebagai berita tentang Kristus. Setiap hari diri kita adalah berita tentang Kristus yang telah bangkit mengalahkan maut, yang telah menyelamatkan kita. Jadi setiap hari sebenarnya kita merayakan Paskah. Ketika kita menaruh diri kita sebagai berita, sebagai saksi tentang Kristus yang telah menyelamatkan, tentang Kristus yang telah bangkit dari antara orang mati. Dan ini juga diterima oleh dunia. Banyak orang yang percaya di dunia dan mengalami keselamatan. Ini juga berbicara tentang tugas kita. Tugas kita sebagai saksi Kristus sama dengan kita sedang beribadah kepada Tuhan. Saudaraku dalam kasih Tuhan Yesus, pada perayaan Paskah ini kita merenungkan kembali. Sudahkah kita betul-betul menikmati, melakukan, mempraktekkan makna ibadah yang sesungguhnya? Di mana kita beribadah karena kita bersyukur sudah mengalami keselamatan. Bukan ngejar-ngejar keselamatan makanya kita doa puasa dan beribadah, bukan. Tapi karena Tuhan telah membuat kita mengalami sendiri karya Kristus di kayu salib, makanya kita beribadah. Dan kita beribadah melalui kesaksian hidup kita setiap hari bahwa diri kita berbicara tentang berita kebangkitan Kristus kepada orang lain. Sehingga bukan hanya Anda yang diselamatkan, tapi orang lain juga turut mengalami keselamatan lewat engkau menjadi saksi Kristus. Puji Tuhan, Tuhan Yesus memberkati. Mari kita berdoa. Bapa Surgawi, saat ini kami bersyukur, agunglah rahasia ibadah kami di hadapan Tuhan. Terima kasih Tuhan, buat karya keselamatan yang Engkau lakukan dalam hidup kami. Sehingga tiap hari kami beribadah kepada Tuhan, karena kami menikmati kebaikan kasih Tuhan, keselamatan yang sudah kami alami, karena kami percaya Yesus Kristus adalah Tuhan dan Juru Selamat yang hidup. Ajar kami juga Tuhan, hidup ini
adalah ibadah, menjadi saksi berita tentang keselamatan dari Tuhan. Terima kasih Bapa. Berkati kami juga Tuhan di saat kami akan beristirahat malam ini, dalam berkat dan perlindungan Tuhan. Dalam nama Tuhan Yesus, haleluya, amin. Puji Tuhan, terima kasih karena Anda telah mengikuti renungan malam dekat Tuhan. Terbukalah hati kita untuk menikmati banyaknya berkat Tuhan dan hiduplah jadi berkat bagi orang lain. Selamat beristirahat, sampai bertemu kembali besok malam. Tuhan Yesus memberkati. Shalom.